apa teman-teman udah apa namanya udah menentukan kira-kira merancang apa yang merancang sistem informasi apa yang apa namanya ada di Ubara. Ya, jadi kemarin kan udah sebelum waktu introduction udah mengatakan bahwa nanti di pertemuan ketiga itu Anda udah membuat sistem request. Ya, sistem request itu berarti kan nanti gambaran kira-kira Anda mau membuat merancang aplikasi apa. Ya, aplikasinya sampai ke interface ya, nggak harus selesai aplikasinya. Jadi saya mulai nanti Anda dari awal sampai akhir, jadi jangan sampai ngerancang jadi. Nah, biar Anda nanti ada ketika Anda menghadapin kerja praktek dan skripsi udah terbiasa membuat dari masalah yang ada, terus Anda membuat aplikasi, kemudian membuat sistem berjalan sampai usulan sampai yang namanya UML-nya, sampai perancang basis datanya, sampai yang terakhir adalah perancang interface-nya. Nah, itu diharapkan untuk aplikasinya itu untuk si informasi itu wajib menggunakan di lingkungan Ubara. Jadi nanti terserah Anda mau mau dari mulai parkiran, mulai sistem akademik jangan ya, informasi kegedean. Misalkan bagian keuangan di Ubara atau UKM atau perpustakaan atau departemen lainnya. Yang penting jangan langsung isi informasi Ubara. Informasi Ubara nanti semua departemen dibuatin aplikasinya nggak selesai. Nanti gambaran untuk jelasin minggu depan lagi. Jadi tolong sekarang udah dikira-kira Anda membuat apa gitu ya. Bisa mungkin kalau ada ini bisa Anda nanya-nanya, ada beberapa di sini yang pernah ngambil kelas saya di RPL mungkin bisa menanya-nanya soal sistem request atau yang nama di kelasnya TF A2 ya, 4A2 itu rata-rata udah pada ngambil di kelas saya sebelumnya di RPL. Jadi mungkin udah biasa membuat sistem request, cuman gua kelompok. Oke, learning outcome untuk pertemuan hari ini pertama mahasiswa itu bisa memahami proses analisis, jadi analisisnya dari permasalahan yang dihadapin gitu ya, sampai nanti Anda mengusulkan suatu informasi, informasi. Kemudian mahasiswa dapat mengenal proses bisnis ya, yang namanya sistem berjalan usulan adalah proses bisnis. Ya, kemudian mahasiswa menggambarkan hasil dari tahapan analisis ke dalam flow map atau BPM atau activity diagram. Nah, cuma kalau di saya kan kemarin udah disediakan semua, kan ada di pertemuan 4 ada BPM, itu hasil praktikum. Jadi nanti karena teorinya sudah disampaikan di pertemuan sekarang untuk BPM, jadi nanti pertemuan 4 kita langsung praktikum. Jadi nanti pertemuan 4 wajib semuanya udah mempunyai yang namanya visual paradigm ya, atau aplikasi lainnya yang bisa membuat BPM. Kalau Anda misalkan kalau sekarang keadaan Anda ada di kampus, saya ada di lab fisika sekarang kalau mau ngopi visual paradigm ya, kalau ada di kampus ya. Kemudian lanjut lagi, jadi memahami flow map atau BPM, jadi membuat BPM gimana, aktivitas apa ya. Cuman kalau ditekankan kalau saya BPMN, karena nanti kan Anda lanjuti ke UML, bukan ke DFD atau ke konteks diagram ya. Oke, pertama untuk butuh analisis, yang harus Anda pahamin itu di tahap identifikasi dan evaluasi. Pertama itu permasalahan, ya, permasalahan, kesempatan, hambatan, kebutuhan yang diharapkan. Jadi artinya ketika Anda membuat suatu aplikasi, pertama Anda harus mengetahui analisisnya dulu. Nah, untuk analisis pertama permasalahan, ya, karena membuat aplikasi itu nggak mungkin ada permasalahan, nggak ada permasalahan gitu ya. Contohnya misalkan di sistem informasi sekarang di parkiran misalkan ya, di parkiran nggak mungkin yang namanya suatu kampus atau misalkan di di mall misalkan atau kantor-kantor dia buat aplikasi parkiran gitu ya, ada smart parking misalnya sekarang gitu ya. Di Ubara kan udah semuanya udah pakai aplikasi, udah pakai mesin kan. Nah, mungkin dia tiba-tiba buat sistem parkiran kalau tidak ada masalah. Ya, permasalahannya dari awal kan ini dulu, permasalahannya apa? Berarti kan Anda harus tahu yang namanya proses bisnis. Proses bisnis berarti rule-nya, aturan-aturan
apa namanya kita tahu gambaran peparkiran seperti apa gitu ya, dari mulai kita akan masuk, kemudian apa namanya, kan kalau misalkan manualnya itu kalau parkiran itu ketika kita misalkan diandaikan di Ubara itu belum ada yang namanya aplikasinya kan, misalkan kita masuk ke ini ke apa pos bisnisnya itu masuk ke parkiran, nanti ketemu satpam akan memberikan yang namanya kartu parkir, kemudian kita sebagai apa namanya pengguna atau yang namanya tamu ya, kita langsung parkir gitu di tempat area. Nah itu kan nanti akan muncul tuh permasalahan yang dihadapin dari pos bisnis itu. Misalkan masalah permasalahan yang dihadapi apa aja, misalkan kan ada yang namanya ketika kita kan di Ubara bingung nanti ngitung motor, ada berapa motor yang hari ini ada gitu, kita ada berapa jam si motor itu ada di sana gitu kan, itu kan jadi masalah munculnya ya, itu contoh permasalahan. Jadi jangan sampai nggak ada, termasuk skripsi itu Anda nanti mengusulkan suatu aplikasi apa, terus ada permasalahannya apa, ya yang tiba-tiba judulnya perancangan aplikasi parkiran misalkan, nggak ada permasalahannya nih mau membahas kemana-mana gitu ya. Jadi ada permasalahan dulu gitu ya. Nah itu dianalisis. Kemudian kesempatan apa dari masa itu kan kesempatan mau buat apa gitu ya. Kemudian hambatan yang terjadi apa? Hambatan termasuk yang namanya apa namanya dari sisi manual itu seperti apa gitu ya. Ada beberapa hambatan yang muncul. Kebutuhan yang diharapkan apa. Jadi setelah yang namanya membuat aplikasi kan ada diharapkan apa. Berarti harus lebih bagus lagi dibanding yang namanya masih manual gitu ya. Jadi langkah-langkah analisis pertama adalah mengidentifikasi masalah ya. Kemudian Anda memahami kerja sistem yang ada. Ya, contohnya kalau misalkan di sisi manual, berarti kita kan tadi kan memahamin dari yang saya jelasin dari pertama Anda masuk, kemudian minta parkiran ke satpam, kemudian parkir kan. Kan memahami kerja sistem ya. Itu sistemnya seperti itu kalau manual misalkan. Ini kalau menganalisis sistem yang berjalan, yang apa namanya, yang masih manual gitu ya. Kalau misalkan Anda memahami sistem yang ini yang udah ada aplikasi, misalnya Anda pengembangan SIA berarti ya. Anda membuat aplikasi mengembangkan SIA, berarti kan Anda memahami kerja sistem yang SIA seperti apa, dari misalkan mahasiswa ngajuin KRS, dosen input nilai dan sebagainya gitu ya. Kemudian menganalisis sistem yang ada, kemudian ada reportnya. Jadi ada report hasil dari apa namanya, report hasil dari analisis gitu ya. Nah kan ya akan dijadikan selanjutnya usulan membuat suatu aplikasi gitu ya. Jadi pertama itu ada penyebab masalah. Ini tahap identifikasi ya. Tahap identifikasi itu ada tiga tahapan. Pertama penyebab masalah, titik keputusan sampai personal kunci. Ya, jadi penyebab masalah itu apa namanya, harus mempunyai pengetahuan tentang aplikasi yang sedang dianalisisnya gitu ya. Jadi makanya kalau di suatu buat aplikasi itu nggak bisa sendiri gitu. Harus ada tim di situ. Jadi jangan sampai orang yang menganalisis orang yang tidak paham gitu ya. Yang tidak paham menganalisis atau memahami aplikasi. Jadi kalau misalkan Anda menganalisis sistem SIA, ya orang-orangnya itu harus memahami yang namanya pengetahuan tentang SIA-nya. Kalau misalnya membuat sistem informasi akademik misalkan ya, sistem akademiknya masih manual, berarti kita akan apa namanya, nyari orang yang paham di sistem akademik, termasuk orang-orangnya yang berkaitan stakeholder ya, misalkan harus tahu gitu ya. Jadi harus tahu ini sistemnya. Kemudian dimulai dengan mengkaji ulang. Ini siapa nih? Ntar dulu ya. Ya, dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek permasalahan yang telah ditemukan oleh analisis sistem di tahap perancangan. Seharusnya terlebih dahulu kan perancangan sistem ya, cuma karena emang mata kuliahnya analisis perancangan, saya mulai dari analisis. Ya, baru mulai minggu depan kita masuk materinya perancangan. Ya, harusnya sih perancangan sistem dulu. Kemudian contoh kasus, misalkan ada masalah ya. Makanya nanti kalau ketika Anda kan judulnya biasanya kalau kerja praktek di Ubara biasanya kan menganalisis saja ya. Biasanya kan Anda kerja praktek di apa namanya di Ubara lah ya, misalkan KP-nya ngambil ya di Ubara misalnya tepatnya. Anda misalkan tempatnya di bagian keuangan misalkan. Nah, berarti apa namanya ada tahapnya hanya menganalisis gitu ya. Nggak harus buat aplikasi kalau di Ubara, kalau PKM kalau KP ya. Berarti Anda selama Anda kerja di keuangan, tapi harus sebagainya di sistem informasi gitu ya.
Nah, jadi nanti ada ini dulu menganalisis masalah-masalah yang ada, kemudian anda usulkan perbaikan seperti apa. Ya, jadi contohnya di sini ada kasus, misalkan masalahnya ada biaya persediaan meningkat, misalkan penyebabnya overstock, kemudian tidak ekonomis, misalkan ya. Di sini ada pelanggan mengeluh, penyebabnya pelayanan yang kurang baik, gitu ya. Nah, kalau misalkan anda identifikasi parkiran, misalkan masalahnya tidak menghitung ini, misalkan apa namanya masalahnya, mobil tidak terhitung, misalkan ya masalahnya, atau kendaraan tidak dihitung ya, masalah penyebabnya misalkan kan mobilnya banyak, motornya banyak, gitu ya. Waktunya tidak itu, apa namanya misalkan masalahnya nggak tahu berapa lama itu kendaraan ada di parkiran, misalkan ya penyebabnya kan nggak, masih penyataan manual misalkan penyebabnya itu ya. Apa namanya cuma kasih parkiran nggak ada laporannya, gitu ya. Masa kalau manual kan masa si satpam menyatat si orang itu berapa jam di sini, gitu ya. Kalau orangnya 10 orang tamu sih mending kan, kalau orangnya banyak kan nggak mungkin. Nah itu ada masalah penyebabnya apa, gitu ya. Jadi itu contoh kasus. Jadi kalau pengendalian manajemen misalnya kurang tersedianya laporan keuangan, ya. Terus sih rata-rata kalau sekarang buat aplikasi harus ada laporannya, gitu ya. Nah itu contohnya untuk menganalisis. Jadi harus ada masalah, ada penyebabnya. Jadi masalah yang timbul kan ada penyebabnya. Nah kita seorang analisis harus seperti itu analisisnya. Ya, kemudian lanjut ke titik keputusan, jadi menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan suatu yang terjadi. Ya, bila terdapat mengidentifikasi titik keputusan, penyebab masalahnya, maka penelitian dimulai dari titik keputusan tersebut. Ya, jadi intinya dimulai dari situ. Misalnya kayak tadi ya, misalkan oh ini sistemnya apa namanya masalahnya, misalkan di apa namanya di waktu, apa masalahnya ketahuan penyebabnya di apa namanya waktunya, kendaraan itu berapa lama nggak ketahuan di sana, gitu, berapa lama sih orang itu parkir di parkiran, gitu ya. Nah kan mulainya titik putus seperti itu, mulainya dari situ. Nah nanti termasuk nanti analisisnya untuk buat aplikasi ya, apa namanya termasuk anda pembuatan yang apa namanya di aplikasi itu ada berapa lama motor itu ada di sana, gitu, kendaraannya berapa, dengan tuh yang namanya ketika jam masuknya kan. Nah biasanya kan ada pencatatannya itu di sapamnya, kalau dicatat si tamu jam berapa masuknya, gitu ya, nomor kendaraan berapa. Nah itu kan termasuk nanti ke dalam pembuatan di aplikasinya. Kemudian indikasi personal kunci, jadi ini dilihat baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadi masalah yang problem tersebut. Kemudian dilakukan dengan mengacu pada bagian akhir dokumen serta dokumen dari jabatan. Nah ini artinya termasuk namanya personil yang apa namanya yang berkaitan. Nah, contohnya kalau misalkan di parkiran kan satpam ya. Nah, kalau sekarang kan satpam udah diganti dengan sistem, gitu ya. Nah, kemudian ketika keluar dari parkiran kan sekarang udah ada kasir ya di sana. Nah, biasa kan dulu mah masih satpam juga kan. Nah, karena ketika udah jadi aplikasi kan keluarnya ada kasir di situ. Nah, kalau sekarang kan kalau kita di jalan tol kan rata-rata apa namanya sekarang udah ngetap kan, jadi maksudnya ngetap pulang pun ngetap, gitu. Kalau di Ubara kan kita nekan tombol untuk dapat kartu parkir, pulangnya kan kita kartu parkir dimasukkan sama kasir, gitu ya. Ini adalah hasil penelitian. Jadi pertama kelemahan sistem, distribusi pekerjaan, keandalan dokumen, laporan dan teknologi ya. Nah, di sini kelemahan sistem. Berarti kan Anda ketika Anda udah tahu yang namanya apa namanya proses bisnisnya di parkiran, misalkan contohnya kasusnya parkiran aja lebih gampang ya. Jadi kita akan mengalami kelemahan sistemnya seperti apa, gitu. Jadi kan artinya yang saya jelasin tadi, ketika parkiran masih manual kan kelemahannya banyak. Pertama tadi kita tidak tahu berapa lama orang si orang yang parkir itu lama di parkir berapa lama, gitu. Yang kedua dari pihak manajemen tidak tahu, gitu kan, berapa jumlah kendaraan yang ada di sana, gitu ya. Kemudian kalau kemudian kalau ada sisi bisnis juga kan, sisi bisnisnya kan si apa namanya si apa manajemen tidak bisa ngambil ini kan, berapa harga apa namanya parkir di sana, gitu ya, per jamnya berapa kan ketahuan kan, karena nggak tahu berapa jam. Nah, cuma kalau di Ubara kan lama apa namanya sebentar sama lama kan sama ya 2.000 ya nggak salah ya. Jadi itu termasuk kelemahan, gitu ya, dari apa rentan pencurian juga, karena kan nggak dicatat kan, kadang-kadang kalau misalkan masih kendaraannya masih sedikit kan masih bisa kelihatan kan, hitung, kebanyakan nggak bisa. Itu termasuk kelemahan sistem, gitu. Kemudian kelemahan sistem juga ada juga kalau manual seperti ini, ketika
sapamnya 2 misalkan ya. Nah, kalau misalnya ada Jumatan, misalkan kalau di orang Muslim, kan berarti nggak ada yang nanti ketika si mahasiswa apa namanya kita seorang yang mau parkir masuk ke dalam tamu ya, itu nggak tahu nggak ada penjaganya misalkan. Nah itu kan berarti kan nggak bisa dapat kartu parkir misalnya si itunya. Atau kalau kerugian lain kan mesti berarti harus ada orang yang nggak harus nunggu, nggak boleh Jumatan misalkan orangnya yang sapamnya misalkan. Ini termasuk kelemahan sistem. Nah, analisis distribusi pekerjaan, nah itu termasuk orang staf-staf personalnya. Nah, ini asal distribusi kerjanya gimana, kan bagi-bagi tugas itunya. Kemudian analisis keandalan, kemudian dokumen yang berlaku. Nah, kalau di parkiran kan dokumennya nggak terlalu banyak ya. Dokumennya paling cuman ketika mencatat masuk sama keluar kan. Nah, itu sih kalau misalkan di ini Anda di bagian keuangan kan ketika bisa membuat aplikasi keuangan berarti kan dokumennya banyak. Nah, itu ada dokumen di ini. Nah, kalau tahapnya, kalau Anda deskripsi, itu termasuk nanti ada analisis dokumen. Nah, sekarang kita membuat aplikasi perpustakaan, misalkan nggak mungkin kalau Anda tidak menganalisis dokumen yang di bagian pustaka. Buku-buku, jumlah buku-buku, buku apa saja gitu, yang minjem, kan ada buku pembukuannya tuh. Tadi kan ada analisis. Nah, analisis begini termasuk yang teknik pengumpulannya via observasi. Ya. Jadi bukan wawancara gitu ya. Jadi kan teknik pengumpulan data kan ada 3, ada kuesioner, misalkan ada survei atau observasi, ada yang namanya wawancara gitu ya. Nah kalau dokumen termasuk observasi karena kita kan melihat membuka-buka dokumen tuh nama survei kan yang udah ada gitu ya. Kemudian setelah ini ada analisis laporannya, kemudian analisis teknologi. Nah ini yang paling penting. Kenapa analisis teknologi gitu? Nah misalnya gini ya, Anda misalkan mengusulkan aplikasi parkiran, sedangkan di parkirannya masih menggunakan ketika kita masuk si aplikasi kita mengetik nih ada nggak ada ikan, kalau ini kan kalau di Ubara termasuk BI ya, BI. Jadi BI itu bisnis intelijen. Jadi artinya manusia udah digantikan sama mesin. Nah sekarang kan masuk itu udah nggak ada nih, udah nggak ada orang lagi ya. Nah, kita masuk dengan tekan tombol kan orang udah digantikan. Apalagi kalau di jalan tol itu semuanya udah yang namanya BI, bisnis intelijen. Jadi ada speed cerdas. Jadi artinya nggak usah ada orang lagi gitu di situ. Kita si pengendara masuk ke ngetap, kemudian nanti keluar ngetap juga. Nah, artinya analisis teknologi jangan sampai kita membuat aplikasi ketinggalan zaman gitu. Ya, ini ikut skripsi. Rata-rata mahasiswa banyak yang skripsinya itu teknologinya udah ketinggalan gitu. Makanya kalau ada dosen yang nanya di sidang, aplikasi kamu kan perpustakaan. Sekarang perpustakaan yang kamu masih sederhana, download aplikasinya. Download gitu ya, kalau nggak dibuatin temennya yang ada yang nggak ini gitu ya, karena kan murah, karena yang aplikasi yang teknologi agak mahalan gitu ya. Sekarang ya sampai parkiran udah seperti sekarang pakai mesin, Anda bisa membuat aplikasi, masih aplikasi yang ketika kita masuk nanti ada orang yang ini berapa nomornya baru dimasukin ke aplikasi kan, diketik misalkan. Karena kan udah menggunakan ini tombol kan untuk melakukan ini. Nah itu maksudnya. Jadi ada yang namanya teknologi, jangan sampai aplikasi kita ketinggalan zaman gitu. Termasuk yang namanya perkuliahan gitu ya. Perkuliahan misalkan sekarang udah semuanya udah pakai IoT semua gitu, bisa di internet, jangan sampai masih nggak bisa dimonitoring gitu ya. Nah, gitu sih. Jadi itulah perlu yang analisis teknologi. Caranya gimana ya? Anda kan macam-macam bisa banyak nyari teman-teman yang misalkan udah biasa kerja di perusahaan gitu ya. Bisa kalau lebih ini orang-orang super house biasanya. Super house itu update tentang aplikasi macam-macam yang baru-baru, bahasa pemrograman dan sebagainya gitu ya. Itu sih, itu untuk analisis teknologi. Ya, ini yang untuk mengerti, understand, jadi menentukan jenis penelitian, wawancara, observasi, atau data sampel. Ya, kalau misalkan parkiran untuk analisisnya, itu Anda tidak usah pengambilan sampel. Pengambilan sampel kalau menggunakan kuesioner. Ya, cukup Anda melakukan yang namanya wawancara sama observasi. Nah, data pertanyaan di situ kan untuk wawancara. Jadi Anda sebelum melakukan wawancara, daftar dulu, nulis dulu gitu ya, apa-apa yang ditanya-tanya gitu ya. Termasuk saya ini ya, kalau ketika Anda misalkan membuat sistem berjalan, ya rata-rata kalau mahasiswa, itu kalau buat sistem berjalan nggak ada data, pengumpulan datanya. Jadi misal gini ya, wawancaranya gini, apakah udah ada aplikasi di Anda? Itu pertanyaannya. Kedua, apakah sistem berjalan seperti apa misalkan ya?
Atau apakah perlu Bapak aplikasi? Misalnya seperti itu. Nah, tiba-tiba dia di bisnis proses dia bisa menggambarkan sistem berjalan seperti apa gitu. Misalkan sistem berjalannya kayak parkiran, kayak itu kan kelihatannya. Gambarannya kan aktornya ada apa namanya? Ada kita sebagai tamu, kemudian ada satpam, itu kan ininya, aktornya kan. Nah, itu kan kelihatan. Tapi kalau misalkan Anda membuat perpustakaan kan nggak tahu aktornya siapa saja, atau SIA misalkan kan nggak tahu aktornya siapa saja. Tiba-tiba dia bisa menggambarkan gitu, tapi nggak ada apa namanya hasil wawancaranya atau observasinya. Ya, kemudian merencanakan jadwal penelitian, artinya kapan kita Anda mau melakukan yang namanya observasi atau wawancara misalkan ya. Dimulai dari pengumpulan data, membuat aplikasi kalau di aplikasi ya. Nah, itu membuat jadwal kapan apa aja ya, misalnya analisis kapan, desainnya kapan, misalnya itu jadwal contohnya ya. Kemudian membuat penugasan penelitian. Nah, ini biasanya siapa saja yang ini, contohnya kalau di grup misalkan, yang analisis siapa orangnya, yang desain siapa misalkan. Yang kemudian agenda wawancara, kemudian mengumpulkan dan sebagainya. Nah, ini untuk dokumentasi, jadi membantu kelengkapan, analisis, komunikasi, pelatihan dan keamanan. Ya, termasuk yang kalau aplikasi kan ada membentuk pelatihan juga ya. Ya, artinya kalau kita membuat aplikasi yang baru ya, kayak SIA gitu kan harus ada pelatihannya. Contoh seperti itu sih. Itu untuk understand. Kemudian perlu yang dokumentasikan untuk hasil penelitian sistem lama yang masih misalkan kalau dipakai kan manual ya. Misalkan ada waktu untuk satu kegiatan, contohnya misalkan kalau misalkan di SIA misalkan biasanya berapa lama sih kalau dosen input nilai misalkan ya, berapa lama misalkan si KHS mahasiswa itu diinput misalkan atau dilaksanakan, kan harus ada itu sampai detail seperti itu. Setelah melakukan kegiatan sistem lama ya, setelah parkirannya gimana kan, kalau tanpa kegiatan lama apa aja sih salah-salahnya apa gitu. Ada pengambilan sampel. Nah, ini nggak semuanya masuk kalau pengambilan sampel kalau tidak menggunakan kuesioner. Ya, kemudian pemurnian apa yang dihasilkan. Ya, contohnya kayak tadi, kira-kira kalau parkiran apa ya laporan-laporannya. Misalnya laporan yang berapa masuk mobil, motor, misalkan ya, jamnya, misalkan ya, nomor kendaraannya berapa, gitu ya, termasuk formulir kan. Kemudian elemen-elemen datanya, jadi data-data yang nanti akan dibuat untuk aplikasi apa aja, misalkan ya. Data-datanya yang dibutuhkan. Kemudian butuh informasi pemakai sistem manajemen. Nah, ini paling penting nih, aktor-aktornya. Jadi kira-kira yang pengguna aplikasi siapa saja gitu. Nah, kayak di siang ketahuan kan ada mahasiswa, ada dosen, ada bagian akademik dan lain-lain gitu ya. Ini termasuk kebutuhan informasinya. Jadi jangan sampai aplikasi itu ngebuka sesuai pengguna gitu. Makanya dinikmati dulu penggunanya siapa saja yang akan mengakses aplikasi gitu ya, sistemnya. Ya, kemudian analisis tadi mengenai kelemahan sistem ya udah saya jelasin tadi, jadi gak usah ini lagi. Jadi bisa baca-baca ya, ini kan masih teori lah, terus susah. Kemudian sistem dapat diartikan sebagai proses untuk memahami sistem yang dengan menganalisa. Pertama ada jabatan urutan tugas. Nah, ini yang harus Anda rata-rata kan ini selalu ada nih. Ya. Ini selalu ada ketika di sistem berjalan. Ketika Anda misalkan deskripsi ya, kan biasanya minta nih perusahaan, misalkan Anda skripsinya untuk aplikasi perpustakaan misalkan, nanti kan ada orang-orang jabatan uraian tugasnya, ini bisnisernya itu orang-orang yang yang di perpustakaan, misalkan ada di pustaka tugasnya apa gitu ya, tugas pokoknya apa, kemudian kalau orang yang kepala perpustakaan siapa gitu ya, kan bisnisernya. Nah, kalau misalnya di SIA termasuk mahasiswa, dosen, sebagainya gitu ya, uraian tugasnya. Artinya uraian tugas itu apa-apa yang bisa dikerjakannya gitu. Contohnya kalau saya dosen misalnya di SIA, apa sih uraian tugasnya? Saya input nilai, melihat jadwal misalkan ya, kemudian pembimbing akademik gitu kan ya, itu kan uraian tugasnya. Nah, ini tergantung dari beda-beda, tergantung dari kita mau lagi sistem apa gitu. Kalau di misalkan bisnis usernya di parkiran, berarti kan sekarang tinggal kalau di Ubara sekarang kan tinggal kasir kan yang keluar kalau kita mau pulang nih, mau bayar nih udah tugasnya. Kalau sekarang kan udah digantikan nih, udah ada mesin, jadi udah cuma satu berarti.
Sampai pengguna, berarti penggunanya ngapain aja sih gitu, bisa menekan, kemudian menekan ini nanti kan otomatis ada moto, ada keluar apa namanya, ada keluar tiket gitu ya, tersimpan di database juga gitu ya. Kemudian pas bisnisnya, nah ini yang penting, bisnisnya berarti Anda ini termasuk dalam sistem, kalau deskripsi sistem berjalan dan usulan. Jadi pas bisnisnya ternyata tadi kalau parkiran Anda menggambarkan, berarti kalau digambar nanti BPM atau flow map atau activity, dari ada aktornya diidentifikasi dulu, ada pengguna ya seperti kita kan, kemudian ada satpamnya, misal kalau manual ya. Kemudian kalau keluarnya ada kita juga sama satpam. Cuma kalau sekarang, kalau udah sekarang bisnisnya itu kalau parkiran di Ubara itu ada kita, kemudian ada sistem. Satpamnya udah nggak ada kan. Kemudian kita parkir, ketika pulang ada aktornya, ada kita, ada sistem, ada apa namanya, ada yang namanya si apa kasir ya atau pegawai gitu ya. Nah itu untuk data bisnis berarti kan data-data yang nanti akan dibuatin untuk aplikasinya. Yang penting datanya apa yang akan nanti kita dibuatin ke sistemnya. Nah kalau data bisnisnya berarti kalau perparkiran ya tadi misalkan untuk pom untuk masuk, biasa kalau kita mendata masuk ke parkiran apa ya dari apa namanya dari plat nomor gitu, jam, waktunya gitu ya. Ya itu ya salah satunya. Kemudian ketentuan aturan yang ada, base rule-nya. Ya misalkan gimana kalau di SIA misalkan mahasiswa bisa apa, bisa apa, bisa apa gitu ya. Atau misalkan NIM, mahasiswa NIM itu tidak boleh sama misalkan ya. Atau nomor dosen itu tidak boleh sama, kan itu aturan bisnis. Nah, ya betul kan kalau berarti di sistem harus begitu juga. Jadi ketika sistem itu mengupload, menginput dosen, berarti kan NIM apa namanya nomor dosennya harus udah nggak boleh sama gitu ya. Makanya kan pemilik key gitu ya. Kemudian masalah mencari solusinya, jadi setelah ini identifikasi baru merencanakan solusinya. Berarti ini sistem usulannya gitu ya. Kemudian muncul rencana perusahaan. Ini adalah tools yang digunakan nantinya. Jadi ketika Anda merancang buat aplikasi, tools apa yang dipakai gitu ya. Nah ini kalau masih manual tidak usah ini menelisik seluruhnya karena kan masih manual. Tapi kalau aplikasi berarti kan kalau SIA berarti sekarang pakai SIA misalkan ya, ini bisnis toolnya. Ini user udah saya jelasin, kemudian list datanya ya. Nah ini yang saya bilang tadi, digambarkan setelah punya data digambarkan menggunakan dokumen flow-nya itu bisa flow map, PPMN gitu ya, atau activity diagram. Kemudian butuh transaksi, dokumen pencatatan. Nah ya saya udah jelasin tadi ini buku yang masuk nih. Kemudian laporannya, misalnya laporan per minggu gitu, kenal berapa misalnya. Untuk pengkodean itu biasanya perubahan. Misalkan NIM misalkan ya diganti misalkan NMV misalkan dikasih kode gitu ya biar nggak ini gitu ya. Jadi metode pengkodean biasanya untuk berhubungan sama aplikasi. Kemudian bisa prosesan data gitu ya. Nah, ini udah tadi saya jelasin ya untuk proses data. Kemudian rule bisnis, yang contohnya tadi saya jelasin, untuk menjamin agar sebuah sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan, perusahaan perlu menerapkan ketentuan. Nah, ini batasan ya, contohnya aturan bisnisnya, NIM mahasiswa tidak boleh sama gitu ya. Nah, kan aturannya meskipun masih manual tetap kan. Jadi NIM itu dari pertama Ubara buka sampai sekarang itu tidak ada NIM mahasiswa yang beda, yang sama gitu ya. Gitu kan. Kalau nama kan bisa sama, tapi kalau NIM tidak boleh sama gitu ya. Itu termasuk aturan. Termasuk nomor dosen. Ya, nomor dosen kayak saya misalkan di NIDN ya, nomor induk dosen nasional gitu ya. Itu kan mesti se-Indonesia kan. Itu nggak boleh sama. Jadi kalau saya kan 04 29 sebab berapa gitu ya. Itu tidak boleh sama gitu. Ya, itu aturan termasuk rule bisnis di situ. Nah, itu ya. Kemudian bus rule-nya atau datanya ada keamanan, bus data gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis untuk standar, contoh standar. Ya, kemudian ini ada jenis data standar, custom ya, contohnya ukuran tipe data, tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian harus unik ya, terus kayak misalkan kayak NIM kan unik tuh, menyangkut kebijakan perusahaan organisasi ya, custom. Ini role bisnis.
Dan untuk base problem ada ini masalah, indikasi penyebab masalah, penyelesaian masalah ya ini sudah dijelasin tadi, jadi nggak harus jelasin lagi. Nah ini untuk tools yang saya tadi bilang, jadi kalau misalkan yang masih manual tidak usah ada kita menganalisis peralatannya. Tapi kalau misalkan lagi udah pakai aplikasi, jadi Anda misalkan menganalisis ubara, sistem SIA ubara, misalkan Anda membuatin yang namanya aplikasinya mau dibuat lagi, mau dikembangkan berarti ya. Nanti Anda berarti harus sampai menganalisis bisnis tool. Jadi misalkan kalau dosen nginput ke SIA menggunakan apa? Misalkan kan menggunakan tools kan. Nah, itu tools kemudian menggunakan SIA misalkan ya. Dan toolsnya untuk nanti mahasiswa untuk mentransfer seperti apa gitu ya. Nah, itu kan termasuk tools juga sih. Nah, ini jangka plan. Jadi periode biasa satu menyelesaikan persoalan dari perusahaan saat ini. Contohnya tadi Anda udah menganalisa bahwa sistem Anda parkiran di Ubara masih babak itu. Masalahnya ini gitu ya. Jangka kedepannya gimana gitu ya. Solusi yang disampaikan itu apa gitu ya. Termasuk jangka pendek, jangka panjang seperti apa. Kadang-kadang gini kan, membuat aplikasi nggak murah kan. Tapi kan jangka panjang seperti apa ketika udah ada aplikasi ini gitu ya. Ya gitu sih, makanya kalau sekarang kalau rata-rata banyak aplikasi yang bertebaran di luar gitu ya, kayak misalkan kayak Gojek gitu ya. Gojek itu kan dulu kita nggak tahu gitu ya, dia kan sebagai promosi kemana-mana gitu ya, jangka panjang kan ini pikir, sekarang kan kayak membuat aplikasi itu mahal banget tuh, jangka pendek itu nggak nyampe kan, bisa kebayar tuh yang namanya berapa lama tuh bisa beli aplikasi sampai misalkan MM-an bisa ditutupin misalkan ya, tapi dengan jangka panjang kan bisa kayak itu ya. Nah, nanti jangka panjang baru orang bisa hitung gitu, kan orang bisnis nih. Nah ini yang saya udah bilang tadi, ketika Anda udah mendapat yang namanya analisis, nanti pasti kesannya ini membuatkan proses bisnisnya. Nah salah satunya contohnya dengan flow map. Nah flow map itu untuk ketika Anda skripsi nanti kan buat sistem berjalan menggunakan flow map ya. Nah untuk flow map nanti usul kesananya itu lanjutnya ke konteks diagram sama PFD di pemrograman yang struktur ya, misalkan Anda menggunakan PHP native misalkan, nah Anda pakai proses bisnisnya menggunakan flow map, tetapi ketika Anda pakai UML, nah, Anda menggunakan PPMN. Nah itu bis proses ya, jadi untuk contohnya bis proses yang saya jelaskan tadi, misalkan kita di parkiran yang masih manual misalkan, ada kita buat aktornya misalkan si pengguna sama si satpam ya misalkan. Nah itu contohnya, nanti prosesnya gimana ketika si orang pengguna masuk parkiran, kemudian meminta parkir, kemudian selanjutnya ke satpam itu memberikan kartu parkir misalkan ya, kemudian mencatat di buku misalkan nomor kendaraan berapa, lanjut lagi si pengguna akan didapat parkir pos parkir misalkan. Itu contohnya, nanti kita lihat contohnya. Itu base bisnisnya. Jadi base bisnis itu rule. Jadi gimana cara-cara kerja dari suatu kerjaan gitu ya. Nah ini ada alat bantu komisional disebut mapping flow gitu ya. Jadi untuk map akhirnya mapping seperti apa, post function, chart atau diagram dokumen atau diagram sistem prosedur kerja atau paperwork atau chart gitu ya. Nah ini ada prosedurnya juga, kita lihat ya ininya dulu, tahap ininya dulu. Langkah-langkah pembuatan flow map. Pertama, bagi diagram ke dalam kolom-kolom. Seperti apa kolom-kolom? Nah, seperti ini ya kolom-kolom ya. Ada siswa, ada petugas TU, ada bendahara. Ini kolom-kolom. Kemudian ininya buat aktor-aktornya. Ini adalah aktor-aktor yang terkait. Jadi kalau misalkan tadi flow map-nya misalkan ketika parkiran ya. Berarti kan kalau masih manual, kalau di sisi universitas berarti kan di sini ada mahasiswa, dosen, staf dan sebagainya, anggaplah pengguna misalkan ya, atau tamu udah ya. Nanti sebelah sini kolom kedua itu satpam di sininya. Ini kalau masih manual ya, ini flow map. Jadi di sini misalkan ini kan dokumen ya. Kalau di dokumen kita nggak ada kan, kita langsung masuk ke sini, mulai kemudian masuk ke satpam akan mencatatkan. Nah di sini nih akan mencatat yang namanya
mencatat yang namanya nomor kendaraan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti memberikan ke mahasiswa atau pengguna di sini ya. Kemudian parkir selesai ke sini. Kalau menggunakan flow map-nya di akhiran masih manual gitu ya. Nah, kalau di sini kan contohnya untuk siswa di pemberian SPP ini. Jadi siswa membawa kartu SPP ini dokumen ya. Dokumen katanya begini tandanya. Dokumen, kemudian petugas kan menerima nih kartu SPP yang masih siswa. Harusnya di sini menerima nih tulisan di sininya. Kemudian ini lanjut nih mengisi. Ini kan masih manual kalau posisi gini, di manual nih. Si petugas TO mengisi kartu SPP yang dapat yang si siswa ini. Kemudian data iuran SPP berapa, kemudian memasukkan data iuran SPP, ya, kemudian kartu SPP, buku harian HSPP, kemudian ini A ini nyambung ke bendahara, ini kan menyambung ke sini A. Ya, disambung lagi buku iuran harian, kemudian lanjut ke sini kartu SPP, kemudian terima lagi setelah dicap. Itu aja, jangan nggak boleh putus ya kalau buat ada bos bisnis. Ini kan nggak putus kan, ini karena ke sini. Ini nantinya mulai ke sini lagi. Itu jadi artinya di laporan doang selesai ini buku iuran harian. Nah, ini yang namanya flow map. Jadi nanti Anda juga buat seperti ini. Jadi nanti kalau kita di praktikum 4 ini buat PPMN. Nah, jadi tahapnya bagi diagram ke dalam kolom ya udah, kemudian setiap kolom diisi nama entitas yang terlibat ya. Jadi orang, bagian organisasi, perusahaan lain atau pimpinan. Nah, kalau di ketika kita di parkiran kan ketahuan ada orangnya kan satpam sama pengguna. Kemudian diagram harus dibaca dari di atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Coba di sini kan, di atas ke bawah sini. Kemudian setiap kolom terdapat siklus pengolahan data, input, proses, output. Bila kolom yang melakukan kegiatan ya. Ya, ini proses mengisi kartu SPP. Ini kan termasuk yang proses nih. Kalau ini kan baru menerima nih. Nah, ini berarti kalau gini doang enggak ininya. Artinya enggak ada karena kan cuma menyerahkan saja siswanya. Nah, ini kan sama nih. Ini hanya menerima laporan dari sini. Kemudian ketika menyeberang garis yang misalkan antara satu kolom dengan kolom lain harus menggunakan simbol konektor. Nah, ini konektor ya. Ini konektor di sini. Menyeberang kan ini nyeberang kolom nih. Nah, ini konektor. Kemudian cara mengaktifkan komputer adalah melike simbol pas komputer. Nah, seperti ini ya. Kemudian cara mengaktifkan komputer ada prosedur kejadiannya tidak bersamaan dan akan melalui flow map yang terpisah. Ini kan beda nih, bisa gitu ya. Contoh, nah ini beberapa keterangannya. Nah, jika Anda membuat gambar, nah ini yang bilang tadi kan ini kan membuat manual semua, jadi kan nggak ada pas komputernya. Jadi ketika Anda menggambar, Anda pastikan dulu simbol-simbolnya, Anda paham, karena ketika Anda membuat PPM atau membuat yang namanya flow map, itu kan ada simbol tertentu, kayak flowchart lah yang mirip-mirip kayak flowchart nih. Kalau flowchart kan untuk urutan aplikasi ya, untuk aplikasi, misal aplikasi yang masih prosedural ya, contohnya kalau misalkan Arduino gitu ya, untuk microcontroller itu masih bukan flowchart. Jadi kalau misalkan simbol, ini simbol gini dokumen, menunjukkan dokumen rupa dokumen input, ya kan dokumen nih, ya, kartu SPP kan dokumen nih, karena seperti ini. Kemudian pas manual, menunjukkan pasien dilakukan secara manual, makanya saya gambarnya begini, manual, ya kan, mengisi kartu SPP, ini kan proses nih, tapi manual, belum pakai aplikasi, gitu. Kalau aplikasi lain, nggak begini, simbolnya. Jadi harus sebelum menggambar, cek dulu gitu. Anda baca aturan ininya dulu, aturan caranya, kemudian kedua, Anda lihat simbolnya dulu sebelum menggambar. Ya, ada dokumen, kan ada nih, ada panahnya, jangan sampai nggak ada. Makanya kalau saya di use case selalu mahasiswa itu sidang selalu salah di garis, dia mau menyepelekan gitu. Ada kan kalau apalagi kelas diagram ada 6 garis, salah garis pun salah juga kodenya, kode programnya. Kemudian kalau seperti ini artinya penyimpanan di database-nya. Ya, menunjukkan media penyimpanan data informasi pada berbasis komputer. Ya, kalau ada database, kalau nggak ada kan nggak pakai, aja di sini nggak ada, karena di manual. Ya itu, jadi tandanya ini ada database kalau misalkan penyimpanannya berupa database, misalnya CD, disket dan sebagainya, tapi menggunakan komputer. Nah, dokumen ini penghubung. Kemudian proses komputer, nah ini kalau proses komputer, jadi kalau misalkan di sini, kalau proses komputer ini kotak nih. Ya, nah, harusnya kan dulu belajarannya di algoritma sih kayak gini ya. Ini kalau seperti flowchart kan, kalau Anda dulu aja algoritmanya betul sih nggak
Sekarang nggak ini nggak susah karena di algoritma kan ada tiga itu ya, ada tiga penyajian. Pertama ada deskripsi, kemudian ada apa namanya, ada flow map, ya, ada flowchart. Ketiga itu ada yang namanya postcode ya, berupa-rupa seperti coding gitu ya, tapi bukan coding. Kemudian pengarsipan menunjukkan penyimpanan data non komputer informasi file pada proses manual. Dokumen dapat disimpan pada lemari arsip. Nah, kalau disimpannya di arsip begini, kalau masih manual. Kemudian input keyboard. Nah, ini input keyboard seperti ini kalau menggunakan flow map. Ya, dasar kalau ini kan nggak ada semua, ya, nggak ada prosesnya. Kemudian penyimpanan manual. Nah, nyimpannya kalau manual seperti ini. Ya, tandanya kalau misalkan menggunakan ini database seperti ini. Kemudian prosedur validasi lapor, contohnya di sini ada kasus ya. Bagian penjualan menyerahkan laporan penjualan kepada manajer penjualan. Kemudian manajer penjualan mendatangi laporan penjualan tersebut, laporan penjualan yang sudah ditandatangani dia akan serahkan kembali ke bagian penjualan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, saya harapkan kenapa saya tadi sebutkan kepada Anda siapkan ketika Anda membuat aplikasi sistem informasi apa. Anda belajar nanti buat skripsi, nanti nggak bingung lagi nanti. Ya, jadi besok kira-kira Anda mau buat aplikasi apa. Kemudian tentukanlah Anda itu pengumpulan datanya gimana. Nah, Anda bisa membuat seperti ini, punya data seperti ini, prosedur validasi lapor misalkan. Punya data seperti karena Anda dapat dari mana? Nah, kalau Anda penelitian atau Anda membuat aplikasi kan bisa didapat dari wawancara. Jadi pertama kan ada identifikasi. Kira-kira ketika validasi lapor itu orang-orang yang yang saling berkaitan atau mengerjakan itu siapa saja, misalkan tugasnya ngapain saja gitu ya. Seperti kalau yang namanya flow map-nya misalkan membuat KRS ya. KRS berarti kan ada mahasiswa, ada dosen, berarti dosen PA ya. Nah, berarti di sini ada mahasiswa, ada dosen PA misalkan di sini memulai nih kalau pakai SIA misalkan ya. Ini input di SIA kan untuk nanti di sini Anda di sini si pihak dosen PA kan memvalidasi yang namanya KRS-nya kan. Mengisi pengajukan baru di sini si validasi si dosennya gitu ya. Kalau menggunakan SIA gitu ya. Kalau manual nah seperti ini kalau misalkan ada sistem tambah lagi sistem di sini ada nih sistemnya. Nah, karena saya dapat seperti ini, dapatnya dari bisa wawancara, bisa observasi. Makanya nanti tentukan. Saya dibilang sekarang Anda mau buat sistem informasi apa, nanti biar Anda udah siap-siap mencari data. Karena kan kalau data Anda belum dapat, berarti Anda nggak bisa menggambarkan gambar ini. Flow map atau BPMN, activity nggak bisa. Dan selanjutnya nggak mungkin juga Anda buat aplikasi, karena kan nggak punya flow ininya. Jadi kalau buat aplikasi harus flow ini juga gitu. Aturannya harus seperti ini gitu ya. Tuh, jadi siapin dari sekarang termasuk teknik pengumpulan itu seperti apa. Ya, gitu. Ini prosedur jelasin lagi ya. Tadi bagian penjualan menyerahkan laporan penjualan kepada manajer penjualan. Berarti kan aktornya di sini penjualan ya sama manajer penjualan nih. Ini penjualan dan manajer penjualan. Ini aktornya. Kemudian dia bagi penjualan menyerahkan laporan. Makanya di sini laporan ya, laporan penjualan. Tandanya kan masih kartu tadi dokumen kan, ada seperti ini. Kemudian manajer penjualan laporan penjualan ini dapat dari sini dulu kan. Nah, kemudian lanjut nih si bagian ini manajer penjualan dia menandatangani laporan penjualan tersebut. Nah, berarti kan tandanya karena ini kenapa karena manual. Menandatangani laporan penjualan ini kan masih bekasnya masih bawah kan. Ini bawa penjualan, menyerahkan laporan penjualan, kemudian ini menandatangani. Kan ini masih manual, gambarnya seperti ini. Ini kan mengisi kan, makanya dia tandanya nggak begini. Kemudian laporan penjualan sudah ditandatangani, balik lagi dokumen gini kan, baru diserahkan ke penjualan lagi, laporan penjualan sudah ditandatangani. Nah, jadi aturannya ini kan ada tiga ini kan, 3 row nih, 1, 2, 3. Ya, pertama kan prosesnya kan menyerahkan laporan penjualan, kemudian ini prosesnya menandatangani, kemudian laporannya di bagian penjualan lagi. Jadi ada 3 proses. Ya, kita lihat prosesnya 1, 2, sama 3.
ya menyerahkan kan. Nah, itu laporan 3 prosesnya. Tuh. Jadi jangan sampai dapat seperti ini Anda terus, nah ini namanya prosedur sistem jalan, prosedurnya. Jadi Anda sebelum buat ini berdasarkan dari deskripsinya. Jadi kalau di algoritma ini ada deskripsi. Deskripsi ini di algoritma ini adalah flowchart kalau di algoritma. Itu ya. Jadi ini flow map validasi ya, lapor, kemudian kalau prosedur lapor, prosedur validasi gimana ya. Nah, ini bagian penjualan menyerahkan laporan penjualan, memeriksa kelengkapan dokumen. Ini lebih lengkap nih, laporan penjualan. Jika laporan penjualan tersebut sudah lengkap, maka manajer penjualan menandatangani. Kemudian jika laporan penjualan tersebut tidak lengkap dan sebagainya. Kemudian laporan penjualan sudah lengkap, ditandatangani. Ya, ini yang lengkap. Ya, ada pengecekan lagi. Kalau ini kan udah ini ya. Ini adalah sederhana. Ini lebih ininya. Kalau misalkan yang panjang. Laporan penjualan memeriksa laporan, kemudian kalau lengkap, kalau lengkap lanjut ke berikutnya, laporan penjualan sudah tak lengkap, kalau tidak balik lagi nih, dibalik lagi ke bagian penjualan, nanti berulang lagi ke sini lagi prosesnya. Ini indication kan, ada pemeriksaan dulu, baru yang ditangani. Nah ini lengkap nih seperti ini, lebih detail lagi gitu ya. Jadi kalau ada tanda yang seperti ini, artinya indication kan, ada pemeriksaan. Tidak atau iya, ada ini kan kalau di pembukaan ini ada pencawangan menggunakan if. Nah ini lanjutlah, ini sama juga ya. Ini yang kedua, tadi kan flowchart, yang kedua blok PPM. Nah, nggak jauh beda sama flow map, sama-sama tools untuk membuat proses bisnis. Ingat ya, ini tuh namanya proses bisnis. Kalau deskripsi namanya sistem berjalan dan usulan biasanya namanya. Jadi ini gunanya apa? Ini ketika gunanya ketika kita menganalisis. Anda kan bisa ngelihat dari sini kan kelemahan-kelemahannya apa yang dapat digambar ini kan, ketahuan kan, digambarin dulu baru nanti kelemahan-kelemahannya. Itu jadi membuat tahu dulu bisnisnya. Artinya kayak kita buat aplikasi, kalau kita tidak tahu sistem yang lagi berjalan, bingung kita buat aplikasinya. Jadi buat aplikasi itu harus sama dengan sistem yang ada gitu. Sistem manual yang dibuat aplikasi harus sama, sistem kita tuh sama sistem manualnya, jangan beda gitu. Atau jangan mempersulit gitunya ya. Jadi PPMM itu secara untuk pengembalian bisnis menyediakan penerbit grafis gitu ya. Ini sama saya tadi. Kemudian, nah yang tadi ya. Jadi dari Unified Modeling Language UML kan. Makanya saya rekomendasikan ketika Anda nanti, kenapa belajar BPM nggak pakai flow map? Karena Anda lanjutnya nanti rata-rata aplikasi sekarang menggunakan UML. Kenapa UML? Karena rata-rata sekarang yang di teknologi yang ini tuh banyak kan orang tuh udah menggunakan pemrograman yang PBO atau OOP, Object Oriented Programming. Jadi aplikasi yang udah berorientasi objek, bukan yang aplikasi yang masih apa namanya prosedural atau struktur ya, seperti PHP native kan masih ini. Kalau PHP native menggunakannya flow map. Ya, flow map ingat. Atau nanti itunya menggunakan konteks jaga bukan UML. Nah, ini beberapa simbol-simbol yang dasar di di PPMN ya. Nah, ini ada semua ketika Anda membuat di tools yang ada PPMN-nya. Yang saya rekomendasikan mendingan Anda menggunakan yang namanya visual paradigm yang lengkap ya. Jadi event, kejadian, ini termasuk yang memulai. Kalau ini yang akhir dari misalkan selesai ya, selesai. Kemudian ada event, kejadian, kemudian ada test activity. Ini kayak ini mirip activity diagram ya. Ini gateway di sini ini adalah mirip kalau di ini adalah dedication ya. Kalau di UML, kalau di activity atau di flow map tadi. Ini termasuk dedication atau gateway. Jadi pilihan misalkan cek dokumen tadi ya dan tidak misalkan ya. Nah, kemudian ada sequence flow itu aliran data. Ya, tadi juga kalau nyebrang kolom, ya sama aja tadi kolomnya. Kemudian ada link start, ini lebih lengkap lagi simbol-simbolnya kalau di sini. Misalkan dari pengiriman, kalau misalkan ada notif untuk memulai dengan pesan, segera pesan berakhir gitu ya. Nah ini tandanya lebih lengkap kalau pakai menggunakan BPMN. Termasuk error dan sebagainya ada. Nah ini contoh BPMN ya. Jadi mulainya begini tuh. Kemudian nanti ada try juga, ini nggak jelas. Nanti minggu depan saya ajar membuat kasus untuk aplikasi penjadwalan. Nanti saya contohkan pembuatan untuk di praktikum pertemuan keempat buat PPMN. Nanti
saya akan dimulai dengan minggu depan memberikan contoh untuk sistem request. Nah, sistem request itu akan saya sambungkan nanti membuat activity diagramnya, setelah yang BPMN itu nanti akan lanjut ke, nanti saya buat BPMN 2, BPMN yang ini yang usulan sama sistem berjalan. Selanjutnya nanti kalian contohkan juga sama saya, jadi dari use case-nya, activity, sequence, sampai selesai UML-nya. Jadi saya nggak ini, sampai perancangan database-nya, sampai desain interface-nya. Jadi lengkap, jadi saya juga sama. Saya materinya bersambung, ya studi kasus, Anda pun nanti tugas pun sama. Jadi nggak stuck di situ aja, jadi Anda mau gak ada UML ngawang gitu. Gue buat belajar UML kemana, untuk apa gitu kan. Nah seperti kan begitu, makanya kalau ketika ini belajar suka salah gitu. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bis proses, menggunakan activity. Jadi kalau bimbingan saya boleh, kalau nantinya buat UML, boleh bis proses itu menggunakan activity. Ya, contohnya untuk ini ada 3 proses. Pertama ada proses untuk pembuatan anggota, ada proses meminjam buku, ada proses pengembalian buku. Nah, di sini ada sistem berjalannya, udah ada aplikasi. Ini bisa untuk usulan ya. Ini lepasnya usulan, bukan sistem berjalan. Jadi misalkan di sini ada 3 aktor, anggota, calon anggota sama calon. Calon ada di sini ya, calon di sini. Di sininya udah yang namanya anggota. Jadi ini studi kasus untuk membuat usulan untuk buat aplikasi di perpustakaan. Tapi untuk peminjam buku, pengembalian buku sama buat anggota. Ya. Jadi kalau Anda gede misalkan ya sistemnya, berarti ini bisa-bisa. Ini kan cuma karena prosesnya sederhana, jadi 3-nya digabungin. Nah, misalnya ini untuk harusnya ini 3. Kalau ini lebih dipisahin lagi. Jadi ada 3 activity post bisnis. Ada yang untuk peminjaman, ada pengajuan anggota, ada meminjam buku, ada mengembalikan buku. Jadi pertama mengisi form pendaftaran, kemudian isi memeriksa. Ini activity ya, aktivitas seperti ini. Harusnya ini kalau ketika submit, kalau ini kan masih manual ya, submit harusnya di sini ada nih input pendaftaran, ini save, harusnya di sini ada tambah ini, di sini tombol submit atau save, misalkan simpan, nanti kan aplikasi perusahaan akan menyimpan nih. Lagi-lagi cetak anggota, lanjut ke proses kartu anggota, stempel anggota, lanjut ke menerima kartu anggota. Nah sampai segini ini baru prosesnya pembuat anggota baru. Selanjutnya itu anggota akan mencari buku kan, ini perpustakaan mencari buku, menyerahkan buku dan kartu anggota. Nanti sebagai pustakawan akan menginput. Nah ini harusnya tadi bilang tambahin lagi di sini nih tombol untuk kirim. Artinya menginput peminjaman kan akan diklik nih, misalkan send atau submit atau yang namanya pinjam, misalkan tombolnya, baru sistemnya akan memproses. Ini ada mengembalikan buku dan sebagainya. Ini adalah tahapan-tahapan contoh dalam activity diagram ketika proses bisnis. Jadi activity diagram nggak hanya dibuat untuk menggambarkan aktivitas yang namanya aplikasi, tetapi untuk membuat proses bisnis juga. Nah, diagram di atas menggambarkan 3 aktivitas utama. Ya, contoh saya udah tadi, jadi menambah anggota meminjam buku, sama yang mengambil buku. Ya, jadi ini contohnya bisnis proses perusahaannya. Contoh bisnis proses dalam pembuatan anggota, proses bisnis meminjam buku, sama proses bisnis mengembalikan buku. Ini contohnya proses bisnis. Kita lanjut lagi, ini udah contoh udah selesai. Kemudian di sini ada tahap analisis sistemnya. Jadi pertama kan melakukan analisis sistem. Ini saya kesimpulan ya. Jadi alasan melakukan penganalisis sistem kenapa, permasalahannya apa, ini penyebab masalah, keputusan, hasil analisisnya gimana, kesimpulan itu rekomendasi umum. Jadi ini tahap-tahap secara umum ketika Anda menganalisis. Ya, hasilnya nanti Anda harus berupa menggambarkan tadi ya. Menggambarkan yang setelah Anda menggambarkan nanti analisis kan, menggambar nanti ketemu rekomendasi gimana. Jadi misalkan nih contohnya udah gini kan. Contohnya masih manual ada ya. Nah, seperti ini misalkan. Karena dapat gini, nanti ada usulannya berupa sistem, rekomendasi sistemnya kan, rekomendasi ke pihak pihak perusahaan. Dan misalkan Anda sebagai pegawai ubara misalkan, rekomendasi sistem parkiran yang baru seperti ini misalkan, itu hasil analisis.
Nah, jadi alasan memerlukan analisis sistem kasus PT Sukar Maju misalkan tingkat pertumbuhan penjualan cenderung menurun, penjualan 3 tahun terakhir 2000 rata tahun apa namanya 10% dan sebagainya. Ini berdasarkan tersebut maka perlunya analisis perusahaan. Jadi Anda melakukan analisis itu harus ada apa namanya ada masalah gitu ya. Jadi akhirnya ada pertama sih ada masalah, yang kedua biasanya ada apa namanya dari perusahaan biasanya karena teknologi sekarang udah berkembang dia pengen mengganti gitu sistem yang lama sama yang baru. Contohnya di SIA kan dulu kan SIA ini yang sekarang kan SIA pengembangan ya SIA yang baru gitu ya. Dulu kan SIA yang lama mungkin Anda kalau yang angkatan baru mungkin belum kali ya ada sebelumnya udah ada SIA yang lama, nanti ini kan pengembangan SIA yang ini tuh. Jadi karena emang banyak apa namanya banyak permintaan dari pihak universitas atau di pihak pemerintah bahwa aplikasi SIA itu harus integrasi ke Dikti misalkan, itu kan otomatis ada harus pengembangan aplikasi lagi nih, nambah fitur dan sebagainya gitu ya. Terus banyak sekarang kurikulum banyak beda, apa namanya teknologi banyak berkembang gitu ya. Kemudian cara kerjanya lama misalkan aplikasinya gitu ya. Nah itu ya muncul yang baru, jadi itu ada muncullah tahap analisis gitu. Ini permasalahan udah saya tadi jelasin ya seperti ini. Nah ini yang apa nanti sebentar tadi di akhir ada ya contoh kegiatan penelitian. Nah ini Anda misalkan tahap membuat jadwal ya, kira-kira Anda mau misalkan melakukan ke beberapa orang misalkan mau melakukan yang namanya bagi-bagi kelompok. Misalkan siapa tugas-tugasnya. Contohnya di sini kegiatannya dalam kegiatan penelitian, wawancara penanganan order. Anda misalkan kalau misalkan membuat SIA, kira-kira siapa aja yang misalkan kegiatannya wawancara ke bagian akademik, misalkan wawancara ke bagian dosen, ke bagian ke mahasiswa dan sebagainya. Nah nanti di lokasi tempat penelitinya sampai orang yang diwawancarai Anda di ini kan dilaporkan. Nah sebaiknya nanti kalau di skripsi ketika Anda memasukkan ke lampiran ada gitu ya. Jadi Anda dilakukan tahap pelaksanaan Anda wawancara tanggal berapa, kan lengkap nih tanggal berapa gitu ya kegiatannya. Nanti kalau dicek ke cross check kan bisa ketahuan. Hasil kegiatannya apa? Nanti ada hasil dari sini kan baru ini pengambilan data kan begini. Nanti ya baru nanti lanjut akan analisisnya. Tapi kan tadi pekerjaannya gimana? Jadi misalkan Anda udah melakukan wawancara bagi parkiran, apa kan kerjanya siapa aja gimana, cara kerjanya tugasnya apa saja gitu ya. Kemudian pengukuran pekerjaan yang nanti akan dibuat aplikasi, andalanya, dokumennya, laporannya dan teknologi. Ini hasil-hasil yang telah didapatkan ketika menganalisis. Ya, jadi kesimpulan nanti akan dapat. Nah, ini kan yang contoh yang tadi ya. Jadi kesimpulan analisisnya apa? Jadi sampai Anda merekomendasikan sistemnya. Itu sih. Jadi yang intinya gitu kan tahap-tahap seperti ini yang kenapa saya selalu dihubung ke skripsi, jadi apa namanya biar Anda nggak terlalu bingung gitu. Jadi kadang orang rata-rata emang pengalaman ke mahasiswa gitu, dia analisis sistem, kebutuhan sistem, kemudian masalahnya apa udah gitu, tiba-tiba usulan aja, nggak ada menemu apa-apa, terus kemudian dapat gambar tuh dari mana nggak tahu gitu, dapat dari mana. Kadang-kadang nih ngopi dari Google gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda lebih paham, sebenarnya orang-orang analisis lebih mahal ya ininya. Tugas susah tugasnya gitu. Anda kemana-mana, yang enak tuh pakai ngoding daripada analisis gitu ya. Harus tahu posisi bisnisnya gimana, ngobrol ketemu-ketemu gitu ya. Jadi kalau saya kan pernah punya proyek yang namanya ini buat PPMN untuk apa namanya buat sistem informasi akunting di BWA. BWA itu Badan Wakaf Al-Quran. Itu sampai 2 bulanan saya itu untuk wawancara sampai menggambar BPMN itu. Jadi apa namanya mencari orang-orangnya, jadwal seperti ini nih, yang orang-orang itu kan orang-orangnya gitu ya, lama gitu. Setelah itu baru menggambarkan. Jadi baru dapat menggambar yang menggambar seperti ini, lama prosesnya gitu, nggak gampang tiba-tiba ini, kecuali kalau Anda nyari di Google gitu ya. Jadi nggak gampang, dan buat seperti itu nggak segampang yang dipikir gitu ya. Itu sih ya, makanya saya kemarin buat gini sampai ada yang 8 atau 9 gitu ya.
Dan itu pun ada beberapa kali cuman dia mengasihkan cuma kotak-kotak begini kan, kita terjamkan sendiri gitu. Selanjutnya setelah ini kan akan kita orang analisis akan ke bagian programming kan menjelaskan gitu. Enaknya gitu sih. Jadi analisis lebih susah sebenarnya gitu. Cuman harus ada pengalaman di situ dan memang nanti itu tahapnya belajar. Jadi yang penting nanti di hasil karena di sini di UML di perencanaan saya nanti paling yang dibutuhkan di tugas saya nantinya di analisis Anda udah permasalahan yang tidak hadapin, nanti ada dimasukin ke latar belakang ya. Kemudian nanti ada kemudian membuat flow map-nya dulu, program BPMN ya. Seluruhnya akan digambarkan minimal sampai sini. Ada gambarannya. Jadi nanti ada dua BPM-nya itu Anda buat BPMN yang sedang berjalan saat ini sama BPMN-nya itu untuk diusulkan. Yang diusulkan itu yang buat aplikasinya. Ya makanya kalau yang paling gampang analisis itu yang sistem yang manual itu paling gampang. Nggak ribet. Kayak Anda misalkan mengenali sistemnya SIA, lama itu. Membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Kemudian kan udah pakai aplikasi gitu kan. Jadi jangan sampai aplikasi yang Anda buat selanjutnya itu lebih minimal jangan harus lebih baik dari SIA yang sekarang gitu ya. Itu yang kalau analisis yang sistem yang udah ada. Yang masih udah jadi aplikasi gitu. Itu sih untuk ininya. Jadi ini untuk dianalisis. Jadi saya mulai akan akan mulai tugas minggu depan. Hari ini belum saya tugas dulu ya. Jadi tolong nanti dipersiapkan untuk untuk membuat yang namanya ini ya, notepad ya, notepad. Jadi untuk minggu depan silakan Anda jadi gini ya. Di minggu depan saya akan absensi. Kira-kira Anda membuat aplikasi apa gitu ya. Nanti boleh dan tidaknya. Jadi nanti saya ketika absen, kalau tidak boleh Anda nyari lagi. Jadi setelah saya kan Anda buat aplikasi itu, misalnya sistem informasi itu, boleh Anda buat sistem request-nya. Nanti kan saya tunjukin dulu sistem request seperti apa minggu depan. Jadi pas di absen minggu depan udah punya Anda rencana membuat sistem informasi apa yang di Ubara. Ya, jadi tugasnya itu Anda planning membuat aplikasi apa, sistem informasi apa, sistem informasi apa. Syaratnya itu syarat sistem informasi atau SI ya. SI di lingkungan Ubara. Itu satu ya. Kemudian ini tugasnya kelompok ini pribadi ya. Jadi tugasnya pribadi. Ini tugasnya pribadi. Jadi Anda udah planning kira-kira Anda mau buat sistem apa? Ya, kemudian di Ubara syaratnya ya nggak boleh dari luar. Kenapa? Ini biar Anda nggak nyanyi plagiat ya orang lain. Jadi Ubara nggak ada kan. Kemudian minimal harus yang namanya aplikasinya nanti akan ada kan yang kan ada interface-nya. Memang ada Pak, misalkan sistem informasi nggak interface ada. Misalkan Anda membuat pengontrol suhu misalkan ya, kayak Arduino misalkan. Kalau misalkan IoT sistemnya pasti ada interface-nya, karena kan bisa diakses gitu ya. Anda bisa mengontrol misalkan jadi pakai interface kan. Misalkan pakai handphone kan interface tuh. Kalau misalkan pengukur suhu doang gitu, ke Arduino sampai tampilan di LCD misalkan. Udah itu nggak ada interface-nya, itu tidak boleh. Nanti nggak bisa digambarkan pakai menggunakan UML-nya. Jadi Anda kira-kira yang nanti akan bisa persyaratannya itu si informasinya itu nanti akan ada proses bisnisnya. Ya, bisnis dan ini kan untuk membuat usulan nih. Usulan sama berjalan gitu ya. Setelah ini kan ada bisnis, nanti kan akan membuat ke UML ya nanti. Ya, jadi saatnya itu, jadi harus ada bisnisnya, ya sampai nggak ada. Jadi tiba-tiba Pak boleh nggak saya pengontrol suhu? Nggak boleh, nggak ada bisnisnya. Ya, jadi misalnya bagi informasi keuangan, UKM kan ada tuh, gitu kan? Itu sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.
Siapa nih? Ya silakan, ada yang ditanyakan sampai sampai apa namanya sampai saya mengabsen. Soal ini, jadi minggu depan wajib Anda udah dapat, kira-kira Anda punya planning itu membuat apa namanya, kira-kira membuat aplikasi apa, ya, aplikasi sistem informasi apa ya. Ya kan ada yang mau nanya. Ada. Kalau udah siap semua gitu. Kulit juga. Oke, sampai saya absen ya. Biahudin Maknum ada? Ada? Tidak ada? Hadir Pak. Hadir. Hadir ya. Kemudian Bayu Andriansah. Hadir Pak. Oke, hadir. Terus Rapi Ramadansah. Hadir Pak. Terus Patah Bagus. Hadir Pak. Oke, terus Satrio Adiatama. Hadir Pak. Oke, Dendi Kurniadi. Hadir Pak. Arif Priyadi. Saya Pak. Terus Raka Rapip. Ada Raka? Hadir Pak. Oke, hadir. Terus Maya Fro. Hadir Pak. Oke, terus Arya Batara. Hadir. Pedrik. Hadir Pak. Eka Nur Aini. Hadir Bapak. Simon Aditya. Hadir Pak. Oke, Kevin Febrianto. Ada Kevin? Nggak ada ya? Oke, Kevin nggak ada. Terus Jamaludin? Hadir Pak. Iya ada. Terus Lutfi Fajri? Hadir Pak. Terus Paki Akbar? Hadir Pak. Oke, hadir.